Ya, Salam Alehem di Sem Hamasea. Materi kita pada saat ini yaitu, benarkah Yesus dilantik jadi Tuhan tahun 325 Masehi? Ini disampaikan oleh seorang ustazah yang merupakan seorang mualaf, Irene Handor. Ya, karena sudah banyak YouTube-nya, tidak apa-apa saya sebutkan namanya, dan sudah berkali-kali saya nonton, sehingga saya terpanggil untuk meluruskan hal tersebut. Bahkan dia menguraikan secara terperinci bahwa kalau orang dilantik itu, ya paling tidak yang melantik itu adalah orang yang lebih tinggi. Ya misalnya lurah dilantik oleh paling tidak camat atau wali kota. Itu 100% benar. Dan saya kira ya itu juga secara singkat saya katakan bahwa itu juga dilakukan oleh Allah terhadap anak tunggalnya Yesus Kristus, di mana kita ketahui bahwa pada waktu dia disalib, dia mengosongkan dirinya sampai terendah, dan oleh sebab itu Allah meninggikan dia menjadi Tuhan dari segala Tuhan, Lord of Lord, sehingga ya Yesus diberikan kekuasaan di dunia dan di surga. Dan tentunya ya kita lihat di Yohanes 1 ayat 1 jelas sana, pada mulanya adalah firman, firman itu adalah Allah, dan firman itu juga adalah Allah. Lebih jelas lagi karena ada yang katakan bahwa itu adalah tulisan Yohanes. Ya, Yohanes 14 ayat 6 itu perkataan Yesus sendiri yang langsung. Dia katakan bahwa akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak seorang pun yang sampai kepada Bapa kecuali melalui aku. Siapakah manusia atau siapakah nabi yang bisa berkata lain seperti itu? Hanya Yesus. Ya, tapi boleh-boleh saja ya mereka berpendapat, karena saya lihat ya kalau mereka berpendapat begini, itu akan dinaikkan prestasi mereka di sebelah, bahkan kredit poinnya naik. Dan terakhir saya lihat bahwa sudah dinonton oleh 1,5 juta orang, ya 1,5 juta orang. Jadi luar biasa. Dan pada saat ini ya saya perlu jelaskan bahwa kalau menurut Ibu Irene Handono ini, pelantikan ini adalah pelantikan yang in absentia. Ialah bahwa orangnya dilantik tapi tidak ada orangnya. Yang bersangkutan dilantik tapi tidak ada orangnya. Itu namanya pelantikan in absentia, karena Yesus sudah naik ke surga pada pertengahan abad pertama, yaitu sekitar 33 tahun 33 Masehi dia sudah naik ke surga. Ya tentunya untuk menyediakan tempat bagi orang yang percaya kepada dia. Ya, sah-sah saja mereka berpendapat demikian, tetapi kita harus meluruskan bahwa apa yang mereka salah pahami atau sengaja memutarbalikkan fakta kitab suci orang Kristen itu, yang terjadi pada konsili Nikea tahun 325 Masehi itu adalah
konsili atau muktamar yang dilakukan oleh semua para uskup sedunia, karena ada bidat-bidat Kristen yang namanya Arius yang sudah mulai meragukan keilahian atau ketuhanan Yesus Kristus, sehingga mereka melakukan konsili Nikea pada tahun 325, dan sekaligus pada waktu itu jadi bukan mengangkat atau melantik Yesus pada waktu itu, tidak ada sama sekali. Itu pernyataan yang ngawur sama sekali. Dan yang diputuskan pada waktu itu ialah menetapkan kanon al-iman. Saya kira ya semua juga agama, ya khususnya agama Semawi, Yahudi, Kristen, dan Islam itu ya menetapkan kanon al-iman atau patokan iman itu harus didahului oleh pengalaman iman. Ya. Dan yang ditetapkan pada waktu itu adalah kanon al-iman dari muktamar tersebut. Yaitu bahwa menegaskan kembali bahwa Yesus Kristus itu adalah Tuhan. Jadi itu ditetapkan secara, jadi bukan ada pelantikan, tetapi karena ada sekte-sekte yang sudah mulai meragukan. Ada beberapa ya yang perlu saya sampaikan dari beberapa tokoh-tokoh gereja, ya tentunya tokoh-tokoh gereja sebelum tahun 325 Masehi, di mana mereka sudah memuat masalah ketuhanan Yesus Kristus. Yang pertama ialah bahwa dari Ignatius, dia hidup pada tahun 1110 Masehi. Dia menyatakan bahwa kepada gereja kepada gereja di Efesus di Asia ditakdirkan dari sepanjang abad untuk sebuah kemuliaan yang tidak berkesudahan dan tidak berubah, disatukan dan dipilih melalui penderitaan yang nyata oleh kehendak Bapa di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Yang berikut dari Efesians, karena Tuhan kita Yesus Kristus dikandung oleh Maria sesuai dengan rencana Tuhan dari keturunan Daud. Memang benar, namun juga dari Roh Kudus. Yang selanjutnya dari Santo Irenaeus yang hidup pada tahun 140, dan kebangkitan kembali semua badan dari seluruh umat manusia sehingga kepada Yesus Kristus Tuhan dan Allah dan penyelamat dan Raja. Yang berikut dari Tertullianus, yaitu pada tahun 210 Masehi, asal dari dua hakikatnya, yaitu Yesus. Dia menunjukkan bahwa dia sebagai manusia dan Tuhan. Karena memang waktu
dia berinkarnasi atau nusul menjadi manusia. Dia sepenuhnya insani atau manusia, dan dia sepenuhnya ilahi atau Tuhan. Origenes yang hidup pada tahun 225 Masehi, walaupun dia adalah Tuhan, dia telah mengambil tubuh dan menjadi manusia. Dia tetap sebagai Tuhan. Kemudian dari Arnobius of Sica yang hidup pada tahun 305, bahwa beberapa orang geram, marah, dan bergejolak dan berkata, apakah Kristus adalah Tuhanmu? Memang dia adalah Tuhan. Kita harus menjawab, dan Tuhan di dalam kekuatan yang tersembunyi. Yesus tidak dijadikan Tuhan oleh Konsili Nikea pada tahun 325. Namun Yesus sendiri adalah Tuhan. Dan bukti-bukti dari perjanjian lama dan baru itu jelas sekali dicantumkan di dalam. Dan dipercayai oleh para rasul dan pengikut Kristus sebelum Konsili Nikea. Dan di bawah ini saya kutip beberapa ayat dari firman Tuhan. Roma 1 ayat 4. Dan menurut Roh kekudusan dinyatakan oleh kebangkitannya dari antara orang mati bahwa ia adalah anak Allah yang berkuasa, Yesus Kristus Tuhan kita. 1 Korintus 12 ayat 3. Karena itu, aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata, terkutuklah Yesus. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Ya, jelas di sini bahwa kalau orang tidak dipenuhi dengan Roh Kudus, pasti mereka tidak akan percaya, apalagi yang sudah mualaf. Wahyu 21 ayat 6. Firman-Nya lagi berkata kepadaku, semuanya telah terjadi. Aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Orang yang haus akan kuberi minuman dengan cuma-cuma dari mata air kehidupan. Yohanes 10 ayat 30. Aku dan Bapa adalah satu. Bahkan ditambahkan lagi satu ayat, yaitu dari Yohanes 8 ayat 58. Kata Yesus kepada mereka ini orang Yahudi, aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum Abraham jadi, aku telah ada. Dan pada waktu itu orang Yahudi mau melempari Yesus karena dia katakan, umurmu belum sampai 50 tahun. Kenapa engkau berkata demikian? Beberapa
para martir yang harus dijemput maut karena tidak mau melepas iman kepada Tuhan Yesus. Antara lain Polikarpus, yaitu uskup dari Smyrna. Di Smyrna pada waktu itu dia diancam, kalau kau tidak mengingkari Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan, kau akan dibakar. Tapi apa dijawab oleh Polikarpus? 86 tahun saya bersama dengan Yesus, saya tidak pernah dikecewakan. Dan kalau itu terjadi kepada saya akan siap untuk dibakar. Dan pada waktu itu dia dibakar. Juga hal yang sama dialami oleh Ignatius dari Antioquia dan Irenaeus, murid Polikarpus. Polikarpus itu adalah murid dari Yohanes dan Petrus. Irenaeus itu adalah murid daripada Polikarpus. Berarti Irenaeus adalah cucu rohani dari Yohanes. Ada bukti-bukti tekstual yang sangat kuat, ialah bahwa ketuhanan Yesus telah diakui di dalam gereja mula-mula, yaitu gereja Antioquia, gereja di Mesir, di Alexandria, yaitu Ortodoks Koptik di sana, gereja di Roma. Konsili Nikea terjadi karena ada bidat bukan diadakan di dalam rangka menetapkan ketuhanan Yesus. Itu sebagaimana yang saya sebutkan di depan tadi. Adanya perdebatan sesuatu yang sebenarnya sejak masih hidup Yesus dianggap mendukung dugaan konspirasi seperti yang dipopulerkan oleh Dan Brown. Ya, Yesus sendiri masih hidup, sudah banyak macam-macam, apalagi setelah sudah tidak ada. Ya, barangkali itu saja yang perlu saya sampaikan. Ya, dan kita memang punya kewajiban untuk meluruskan apa yang saudara kita dari sebelah kurang memahami atau sengaja memutarbalikkan fakta-fakta peristiwa yang terjadi. Semoga dengan pemaparan materi ini kita semakin dikuatkan di dalam iman percaya kita. Kita tidak perlu goyah. Saya sering sampaikan bahwa kita harus memperbanyak membaca kitab suci. Sehingga iman percaya kita semakin dikuatkan. Tentunya kitab suci terbitan dari Lembaga Alkitab Indonesia yang sah, karena banyak juga kitab-kitab suci sekarang yang sudah agak melenceng dari keaslian. Barangkali itu yang perlu saya sampaikan. Shalom Aleichem, Bisem Amasea. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih.